Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, terimalah salam dari kami. Horas selamat, salam sehat. Setiap hari, setiap minggu di bulan Maret ini, kita kian mendekat kepada puncak penderitaan Yesus di kayu salib. Namun setiap minggu kita menyuarakan bersukacitalah. Bagaimana mungkin saat mengenang masa-masa sengsara, seseorang bersukacita? Bagaimana mungkin orang yang sedang berjuang melawan COVID-19, penyakit karena gagal ginjal, kanker, stroke, atau penyakit berat lainnya dapat bersukacita? Atau bagaimana mungkin seorang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintainya, atau kesulitan ekonomi dapat bersukacita? Dengan mengikuti dan menghayati kasih karunia Allah juga melalui Via Dolorosa, kematian dan kebangkitan Kristus, maka tidak ada alasan orang percaya tidak bersukacita. Hidup kita kini dan nanti adalah kasih karunia Allah semata. Sukacita kita adalah sebesar iman kita. Marilah saudaraku, pandanglah kepada Kristus, kekasih sejati kita itu, lalu rasakan dan hayatilah cinta kasih-Nya yang berkelimpahan itu. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah menurut rupa dan gambarnya. Laki-laki dan perempuan memiliki jiwa, raga dan rasa, memiliki kesadaran, kemampuan dan kemauan, memiliki kasih, pengampunan, pengetahuan dan hikmat, memiliki tawa dan air mata,
tidak ada ciptaan lain yang menyamainya. Pemazmur berkata, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Ingatlah, semuanya itu berasal dari Tuhan. Bersama segala sesuatu yang ada pada kita, tiap waktu yang kita jalani, tiap udara yang kita hirup, dan desa nafas yang kita hembuskan, maka saudara-saudaraku, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat kita berikan kepada Allah kecuali ucapan syukur. Ya, ucapan syukur. Marilah mengucap syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa, yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami. Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami.
karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Berapa lamakah saudara telah mengenal Tuhan kita? Berapa lamakah saudara telah menjadi penyembah dan pemujanya? Siapakah Yesus bagi saudara? Yesus pernah bertanya kepada 2 orang murid yang hendak mengikutnya, "Apakah yang kamu cari?" Jika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada saya dan saudara, apakah yang kamu cari? Apakah jawaban saudara? Kita harus dengan jernih mengenali apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini. Sebab apa yang kita cari amat mempengaruhi seluruh gerak hidup kita. Hayatilah kembali pernyataan Yesus tentang dirinya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam, uang, uang, uang. Saudaraku, sejak kecil aku telah mendengar lagu itu. Sangat sederhana liriknya dan diulang-ulang sehingga mudah kuingat. Apakah saudara sama denganku? Mungkin lagu ini tidak menarik lagi bagi anak-anak generasi milenial dan 4.0. Mungkin juga sudah usang bagi banyak orang. Apalagi dengan roh materialisme, konsumerisme, dan hedonisme yang merasuki banyak manusia di era ini. Tidak jarang hidup diukur dari apa yang dipunya. Hidup diukur dari apa yang dimiliki. Punya ini, punya itu, punya di sini, punya juga di situ, dan di situ. Hidup menjadi khawatir dan menekan, gampang tegang dan terpicu. Demi sesuap nasi, katanya, seseorang akhirnya melakukan kejahatan. Di sisi lain, demi setumpuk berlian, orang pun tak sungkan membunuh kehidupan banyak orang dan generasi mendatang. Dari penjahat kelas teri hingga kelas kakap, penjahat jalanan hingga penjahat berdasi. Kejahatan di dunia nyata pun kejahatan di dunia maya. Alam juga manusia dieksploitasi. Hati nurani perlahan-lahan sepi, bahkan mati. Saudaraku, adakah yang salah dengan uang, harta, atau tahta? Tidak.
Yang salah adalah cinta akan uang, harta, dan tahta. Yang salah adalah jika didapat dengan cara yang salah. Yang salah adalah jika dipakai untuk memuaskan keinginan dan hasrat kedagingan. Ia menjadi tuan, sedang Tuhan, sang sumber kehidupan, menjadi hamba dan alat pencapaian semata. Ini adalah jalan kebinasaan. Syukurlah, Tuhanku Maha Kasih dan berkasih karunia. Ia mencariku dan engkau, hai saudara-saudaraku. Marilah terus mensyukuri dan mengimaninya, membawa kita kembali bergantung penuh kepadanya dan kehendaknya, serta memiliki hati yang selalu memberi. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam? Saya orang yang berdosa. Pembacaan Alkitab bagi kita pada malam ini dari kitab Roma pasal 5, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita,
sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku, tidak seorang pun di antara umat manusia yang benar. Tidak seorang pun yang dapat membenarkan dirinya, karena telah hidup dalam kesalehan, kebajikan, ketaatan, dan kebenaran. Tetapi kita hidup karena dilayakkan dan dibenarkan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini dan berpengharapan akan kehidupan kekal. Kita ditebus Kristus dengan teramat mahal melalui derita, maut, dan kematian yang dijalaninya. Itu semata anugerah Tuhan, anugerah yang mahal, bukan urahan. Tubuh kita pun adalah bait Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Jadi kita bukanlah milik kita sendiri. Karena itu, janganlah seorang pun yang memandang ringan, menganggap enteng,
apalagi tidak peduli dengan karya kasih dan anugerah itu, yaitu keselamatan jiwanya. Sebaliknya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Muliakanlah Dia. Tuhan, aku sadari bahwa aku ini makhluk terhina yang telah Kau pilih. Itu semua murah-Mu belaka yang tak bertara. Andaikan Tuhan tidak meraihku, tak mungkin aku akan mencari-Mu. Karena kasih-Mu, Kau peluk diriku dalam tangan-Mu. Maka tetaplah kasih karunia-Mu melingkupi dan menaungiku. Roh-Mu mengajarku menghitung hari-hariku, sehingga aku beroleh hati yang bijaksana sepanjang waktu pengasihanan ini. Amin. Saudaraku, hidup kita memang masih dalam perjalanan yang entah kapan akan berhenti, dan ujungnya bagi kita tersembunyi. Mungkin terkadang terasa penat dan melelahkan, karena kenyataan tidak selalu seperti yang didamba dan diperjuangkan. Sepertinya tak sanggup untuk tetap setia berharap dan beriman kepadanya. Di dalam dan di luar, si jahat terus mendesak. Ini adalah peperangan yang wajib kita hadapi. Namun Tuhan dan kerajaan-Nya telah ada di tengah-tengah kita. Perlengkapan perang telah diberikan untuk kita kenakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam pergumulan kita melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Tanggalkan segala beban yang dapat menghalangi kita, dan selagi hari masih siang, marilah bekerja dan melayanilah. Katakan, Adonai hupai Tuhan, Dia mabainoku Tuhan. Kiranya bumi penuh kemuliaan Allah.
Tuhan.